Selamat datang di Pedok Talk. Kita kembali hadir, ada Mas Joni Lono Mulia yang membuat kehebohan kemarin ya. Minggu lalu itu Mas Joni kok tampak tidak mengenali, katanya gitu. Soalnya brewokan gitu kan. Terus hari ini udah cukur. Jadi teman-teman pasti Iya dong. udah bisa mengenali lagi sosok Joni Lono Mulia yang seperti dulu gitu ya. Soalnya MotoGP ini udah makin deket mau mulai musim baru nih, makanya Betul, udah siap betul. dia, ya kan? Iya, Jong. Mas Setuju. Joni, kita Cep. ya langsung ngomongin apa yang udah kita bahas minggu lalu tentang, kita kan ngomongin spill sponsornya Honda. Mas Joni Iya, ada benernya warnanya dominan merah, betul. betul. Tapi tadinya kan kita mikir kayaknya Astra Honda Motor nih gitu, karena memang Itu. jujur di undangannya aja nih. Jadi kan kemarin tuh aku ketemu sama banyak konten kreator yang lain lah gitu ya. Terus udah gitu ditanya, Mbak Lucy diundang siapa gitu kan. Diundang sama Astra Honda, ya gak ada yang ngundang dari Astra Honda, yang ngundang dari HRC-nya gitu kan. Nah, undangan yang kita terima yang dari Honda Racing Corporation-nya itu tulisannya adalah Honda dan AHRT. Iya, iya, Makanya iya. aku pikir benar yang Mas Joni bilang. Nah, Mas Joni kaget gak ternyata memang Castrol gitu? Sebenarnya aku melihat sih enggak, karena kalau setelah memperhatikan dengan seksama dari logonya, tuh Mbak, kalau papanya mau iseng nih, ada yang mau ngukur antara nama Castrol di pairing samping bawah itu dengan satu hati dan one heart, itu sebenarnya sama gedenya, Jeng. Jadi artinya mungkin tinggal penawarannya berapa besarnya sehingga posisinya agak berbeda. Jadi dia agak di samping deket bagian tempat jok belakang tuh, Mbak. Dan kalau saya sih melihat, terlepas dari mungkin Astra Honda Motor tidak menjadi sponsor utama, karena HRC melihat dia memerlukan technical partner untuk supplier bahan bakar, Jeng. Apalagi kan bahan bakar kedepannya ini kan benar-benar ntar pure, murni non fosil. Nah, sementara Castrol dengan jam terbang pengalaman dia tampil di squad-squad yang lain, dan bahkan dia sudah istilahnya musim-musim lalu kan bekerja sama dengan Aprilia, dan saya rasa dia udah punya formulasi atau istilahnya sudah tahu bahan bakar yang mungkin nanti akan digunakan per mulai 2027 yang benar-benar murni bukan fosil. Itu sih Jeng, saya melihatnya, Jeng. Meskipun saya kecewa, ya mestinya Honda, ARC, Astra Honda Motor atau AHM lah gitu ya, Iya, ternyata tapi tidak bener kok, kejadian. bener apa tulisan satu hatinya tuh juga sama gedenya gitu ya, sama Castrol. Dan sebetulnya Betul. pas kemarin lagi tim launch tuh yang berkali-kali diangkat sama Castrol, ternyata memang ini kan bukan partnership yang baru, karena mereka itu sudah bersama-sama dari tahun 1959 Iya, loh teman-teman. Dan yang betul. kemarin banyak diangkat tuh Mas Joni adalah mereka itu sukses untuk Isleman of TT ya, ternyata ya Iya, Honda dan dia pertama Castrol ini kali ya. Honda ikut balapan motor bergengsi di dunia itu di Isle of Man TT. Jadi bekerja sama dengan Castrol yang memang saat itu kan begitu happening di Isle of Man of TT. Jangan lupa juga Castrol kan secara korporasi kan sebenarnya bagian daripada British Petroleum, artinya ya Inggris ya. Isle of Man TT itu identik dengan Inggris. Itu sih Jeng. Benar-benar. Nah, jadi kalau buat teman-teman yang kan ada beberapa tuh, Mas Joni nggak beberapa, adalah biasa sepi sponsor apalah segala macam. Yang tadi Mas Joni bilang itu harus diingat-ingat banget. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah kenapa Castrol yang digandeng sama Honda, karena benar mereka tuh butuh technical partner untuk bahan bakar. Karena sebetulnya mereka tuh udah mengembangkan sama Repsol, tapi kan Repsol udah bubar jalan Itu nih. betul, Gitu, betul. jadi mau gak mau gitu mereka itu harus menghadapi, ini adalah persiapan untuk mereka menghadapi 100% non-fossil fuel yang akan Betul. diterapkan di tahun 2027 gitu. Jadi gak Nah, asal-asalan asal ada sponsor tuh enggak kayak betul, gitu betul, gitu ya. Dan ini perlu banget, jadi kalau kayak Ducati partnernya adalah Shell gitu kan ya Mas iya, Joni ya untuk bahan bakar betul. gitu. Jadi ini penting banget. Nah terus yang menarik Mas Joni kemarin itu juga kan abis kita tim launch terus ada preskon nih. Iya, Nah, pas preskon udahlah pasti kalau aku tuh nggak akan nanya banyak juga sih. Pasti karena mereka belum nyobain motornya kan 2025. betul, Nah, betul. sebetulnya yang paling menarik adalah ya mereka berdua datang ke tahun 2025 ini dengan mindset yang berbeda, Luca Marini dan Joan Hmm. Mir, karena
Ya kan ini bisa dibilang tahun-tahun yang berat lah gitu ya, 2024, Mhm. 2023 tuh juga berat banget. Sejujurnya Setuju dong. dari tahun 2020 Honda tuh juga udah keteteran banget sebetulnya. Betul. Tapi kemarin tuh aku kepikiran gini, Mas Joni, karena kan banyak yang menanyakan apa yang diharapkan dari Romano Albesiano. Nah, kalau menurut Mas Joni, dengan adanya Romano Albesiano, Alex Espargaro, sama Antonio Jimenez, dan juga ada Nakagami, ini line up Ya, buat test ridernya kan luar biasa nih pengembangannya Honda. Nah, kalau betul, menurut Mas betul. Joni, apalagi dengan 3 orang yang tadi aku sebut, apakah justru Honda akan malah kebingungan karena aku kan nggak tahu nih upgrade-nya sampai sejauh ini udah sampai mana. Kemudian datanglah Iya, Romano iya, Albesiano yang perlu dicatat ya, pedok kru. betul. Dia baru kerja bulan Januari 2025. Baru nih, baru gitu. Jadi Iya, baik Luca Marini dan Joan Mir juga udah bilang bahwa nggak mungkin lo ngarepin hasilnya instan. Nanti ada juga 6 bulan lagi kali. Jadi mereka sendiri udah datang dengan mentality seperti itu. Tapi kalau menurut Mas Joni, apakah ini akan berubah banget karena ada Romano Albesiano yang notabene adalah technical director pertama yang non Jepang nih, atau Mas Joni ngelihat betul. ada hal yang ada apa yang menurut prediksi Mas Joni akan terjadi? Jadi saya melihat ini mungkin 2 tahun ke depan kader Albesiano ini sepertinya untuk meningkatkan kemampuan dari Honda RC213V itu terkait di cornering speed-nya, Jeng. Karena kalau kita lihat jam terbang Albesiano yang notabene juga sebenarnya ini levelnya tuh mirip kayak Gigi Dalinya, benar-benar mampu mengembangkan motor dari sektor yang orang tidak menyangka, dan Albesiano ini fokus di sektor aerodinamika, dan dia telah buktikan di Aprilia bahwa kemampuan Aprilia yang notabene ini meskipun mesin V4 tapi dia begitu apik melibas high speed cornering, dan kita lihat bagaimana dia menang di Catalunya, bagaimana dia menang di Kota Amerika bersama Maverick Vinales. Jadi saya melihat bahwa kehadiran Albesiano ini sebenarnya mengisi dari istilahnya puzzle yang selama ini Honda itu hilang. Karena selama ini Honda dengan Marc Marquez itu begitu mempercayai kemampuan grip depan. Tapi kemudian kehadiran daripada right height device, kemudian long whole shot device, sampai aerofairing yang benar-benar sebenarnya ini lebih menguntungkan kepada kemampuan Ducati, Honda kehilangan tajinya, jadi bingung. Padahal dia kan V4. Dia sudah bilang bahwa ini depannya selalu hilang, tapi untuk keluar tikungan ada. Dan memang itu karakter dari mesin V4, dan Honda ini ya sudah cukup baik. Nah, selama dipegang Marc Marquez dan sebelum-sebelumnya dengan kemampuan yang ada, dan Honda itu sangat apik dengan kemampuan bagian depannya. Nah, kemudian Marc Marquez pergi, ini benar-benar hilang nih, nggak dapat, karena mereka kedatangan pembalap-pembalap yang lain pun istilahnya kan Marini begitu Ducati minded, seorang Jarko juga Ducati minded. Kemudian datang Joan Mir agak keteteran, depannya nggak ada. Nah, harapannya Albesiano ini mengembangkan mungkin side istilahnya side ground effect-nya daripada si RC23V, sehingga kemampuannya ini bertambah. Jadi tidak hanya mampu tampil istilahnya bejaban dengan Ducati di straight atau di trek lurus, tapi juga mampu lincah menghadapi tikungan-tikungan. Karena kalau kita melihat beberapa kali pengalaman yang disampaikan Joan Mir, Luca Marini, dan bahkan seorang Johan Zarco, bahwa memang Honda yang saat ini mereka kembangkan itu tuh agak kurang bagus saat memasuki tikungan. Nah, semoga kehadiran Albesiano, kemudian pengalaman dari Alex Espargaro bersama Aprilia yang membuat motornya begitu perkasa di tikungan cepat, ini akan menjadi jawaban buat Honda di musim ini dan tahun depan. Ya, harapannya ini akan jadi modal bagus juga buat motor yang tahun 2027, Jang. Itu sih, Jang. Soalnya kalau misalnya banyak orang yang mengatakan bahwa oh semua tuh benchmarknya ke Ducati gitu ya, padahal sebenarnya Iya, nggak juga. Ada enggak juga deh. beberapa yang diikutin sama Ducati dari Aprilia loh, ya. Iya, Apalagi kalau misalnya gambar yang hari betul. ini keluar tuh yang dipakai sama Michele Piro, ya kan, Betul, ground effect fairing itu yang lagi rame iya, diomongin, itu betul. sebetulnya Aprilia banget loh, teman-teman, Iya, ya, Jeng. Mas Iya, Joni. Jadi betul. Ducati juga tahu, Gigi Dalinya juga paham gitu bahwa wah ini Aprilia cakep juga ya corneringnya gitu. Itu yang sebetulnya Ducati sekarang udah bisa belok dibanding sama eranya Valentino Rossi Mhm, dulu. Ini betul. mas sekarang udah bisa belok, tapi Aprilia itu memang
keunggulannya adalah cornering speednya. Nah itu yang lagi dicari sama Ducati sebetulnya gitu ya. Betul, Nah betul, Jang. kalau soal mentality sendiri, menurut Mas Joni gimana? Karena gini, kemarin Joan Mir pada saat press conference sempat bilang gini juga, yang paling penting dari Honda sekarang adalah apa sih? Kan ditanya gitu, sasis, Iya, paket aero package atau apa nih gitu? Mentality, working methodnya yang paling penting katanya betul, gitu. Nah, betul, betul. sejauh mana kalau menurut Mas Joni nih dengan line up yang ada, dengan ada Romano Albesiano segala macam, sejauh mana Mas Joni yakin bahwa mentalitinya Honda nih akan seperti Yamaha yang memang sekarang berubah, udah nggak Iya, terlalu konservatif seperti betul, Jepang banget. Tapi kalau Yamaha ini betul. kan bener-bener beradaptasi banget nih. Nanti abis ini kita ngomongin Yamaha. Tapi seberapa yakin nih Mas Joni? Karena jujur kalau kemarin aku diskusi sama Simon Peterson aja, kayaknya Heeh, masih Jepang banget deh nih gitu. Kalau Mas Joni iya. ngeliatnya gimana? Itu Jeng, saya masih melihat masih ada adaptasi nih dari HRC yang begitu hegemoni Jepang, begitu nasionalisme Jepang, dan ini ditunjukkan Albesiano yang notabene direktur teknik pada saat launching nggak nongol loh. Artinya kan mereka malah malah sibuk, istilahnya sibuk fokus di ini, di apa istilahnya di testing Sepang Di kemarin. shakedown. Betul, kita Mm-mm. pikir kan wah Bestiano cuma numpang doang dia akan datang dan ini akan istilahnya menjawab bagaimana kultur nantinya. Jadi saya rasa Albesiano kayak masih istilahnya fokus dengan istilahnya mencari gimana sih nih kultur dari HRC yang sama sekali baru. Karena untuk Eropa mungkin Albesiano udah langsung menang turun tangan dan kemarin dia selalu akhirnya mendampingi benar-benar mendampingi Aurin dan juga Jimenez serta Nakagami dan juga Alex Espargaro mengembangkan mau kemana arahnya. Jadi saya rasa masih akan ada dualisme sih sampai nanti mungkin paruh musim pertama ini karena sebenarnya ya memang Honda ini saya rasa agak terlambat. Karena kenapa terlambat? Tidak seperti Yamaha yang akhirnya benar-benar mengubah paradigma itu dan mereka langsung menggabungkan atau mengawinkan kolaborasi Jepang dan Eropa yang sekarang tuh hasilnya agak terbukti gitu, mulai menunjukkan hasilnya. Nah, si Honda ini agak agak istilahnya jemawa gitu, Jang. Wah, motornya kita bisa kok. Tapi tiba-tiba dia dikeluhkan oleh pembalap-pembalapnya semua, ini emang nggak ada depannya, ini nggak bisa belok, masuk tikungan jelek. Makanya mereka butuh seorang ya yang punya kemampuan itu dari Albesiano. Nah, tapi Albesiano pun ini kan belum istilahnya belum 100% nih. Kalau pamannya istilah kita itu ya orang luar tunjukin dulu dong buktinya ke Akamsi. Nah, ini kayaknya masih ada semacam gap dari Honda pabrikan terhadap Albesiano. Ya syukur-syukur sih saya salah dan mungkin Albesiano udah menemukan formula-formulanya apa yang harus dilakukan karena ya kalau kita lihat kemarin kan Alex Espargaro sama Nakagami itu intensif melakukan tes private untuk bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Ya moga-moga istilahnya akulturasasi Albesiano dengan HRC ini bisa langsung cepet Jeng. Semoga gitu ya. Jadi gini, kalau misalnya di luar sana tuh banyak orang yang berpendapat bahwa dulu kayaknya pas ada Marquez baik-baik aja. Itu faktor Marqueznya. Nah banyak orang yang nggak Betul, paham juga. Sebenarnya setuju. bisa dibilang Honda itu memang pabrikan yang sangat konservatif. Kita udah pernah bahas ya, Mas Joni di Pedok Betul, Talk betul. sebelumnya bahwa sebetulnya Honda itu adalah benar-benar bahkan lebih kaku daripada Yamaha. Ingat zamannya Ya, Valentino Rossi waktu itu Mas Joni udah pernah iya. cerita juga bahwa kenapa akhirnya Vale bisa pindah dari Honda ke Yamaha Ke karena Honda Yamaha. bilang lu jadi juara dunia itu bukan karena lu yang hebat tapi motor gua gitu. Betul, Padahal betul, sebetulnya di betul. era MotoGP modern sekarang ini adalah ya itu butuh dua-duanya, nggak dari modern doang, dari zaman dulu juga Betul, begitu. betul. Motor mau sebagus apapun ya, yang paling cakep apa sih? Honda NSR 500 misalnya, yang banyak 500 menang, ya, ya kan? Itu betul. menang mulu, tapi kan tetap aja nggak akan ada artinya tanpa ada skill dari ridernya. Nah, kenapa sebetulnya waktu Marquez misalnya 2000 berapa tuh yang dia menang mulu, Mas Joni? 2019 ya? 13, 14, 15 sampai ya 2019, 2020 deh, Jeng. Iya benar. Terus habis Jadi itu kan dia saat cedera segala macam ya. betul. Mm-mm. Iya. Nah, Jadi 2020 tapi itu kan banyak istilahnya bener-bener kehilangan semua orang tuh. Ada dari Pedrosa. betul. Jadi bener-bener tuh seorang Marc Marquez bener-bener mindsetnya lu bikin, lu kembangin, lu balapin.
Sampai kalau kita melihat waktu itu benar-benar agak kehilangan gitu. Jadi seorang Marc Marquez pun keteteran. Ini saya harus, jadi agak sedikit kebingungan. Saya harus ngembangin, saya harus balapin, saya harus menang karena dengan rekor yang sudah dia capai. Dan ini seolah-olah menunjukkan bahwa kehebatan seorang Marc Marquez ternyata ada batasnya. Marc Marquez tidak terlalu piawai untuk mengembangkan motor. Dan pada saat itu, sampai kalau kita Bener. ingat, Marc Marquez awalnya tampil dengan fairing yang seperti Ducati, tapi tiba-tiba pada saat mulai balapan, fairingnya mirip kayak Aprilia. Jadi seperti itu yang ini kadang-kadang membuat pihak insinyur agak kebingungan dari seorang sosok Marc Marquez. Meskipun kalau jujur-jujur kata, mungkin seandainya saat itu Marc Marquez mendapatkan seorang tandem test rider, karena setelah Carl Crutchlow itu murni, maaf kata, bukan mau mengejekkan Stefan Bradl ya. Stefan Bradl ini memang bagus, tapi tidak bisa mengekspor, itu tidak bisa memberikan apa sih yang benar-benar jadi modal buat Marc Marquez. Jadi Stefan Bradl itu cuma bisa mengembangkan, tapi motornya Marc Marquez nggak terlalu bagus. Itu jadi problem. Makanya kemudian Marc Marquez akhirnya memutuskan untuk putus kontrak, yang saya rasa ini sangat fenomenal. Saya pun sebenarnya sangat kecewa karena seandainya kemarin itu Marc Marquez bertahan, kemudian ini datang nih serombongan dari Aleix Espargaro dan lain-lain, saya rasa motor Honda akan lebih cepat lagi proses performa terbaiknya. Tapi ya sudah kejadiannya seperti itu, ya kita akan lihat nih. Honda saat ini memang dengan segala perubahannya, jadi tidak lebih stabil daripada Yamaha. Yamaha tuh tahun lalu benar-benar berantakan, tapi sekarang udah mulai stabil. Nah sementara Honda ini masih seperti kebingungan, dan kondisi ini juga makanya seorang Joan Mir mengatakan mentalitas. Karena kenapa? Setiap informasi yang diberikan kepada ini nih yang masih menjadi kuncian. Informasi dari pembalap itu tidak langsung diserap, Jeng. Jadi benar-benar masih ya dientar-entarin dulu. Padahal ini kan udah dijelasin dari kemarin, problem si RC235 itu di masuk tikungan, tapi eh, tidak bisa punya high speed cornering, tidak terjawab. Makanya ya harapannya sih dengan anak Albesiano ini langsung menjawab instan. Itu sih Jeng harapannya. Bener. Jadi intinya adalah kalau pedok crew lebih gampangnya ya. Masalah Honda itu dari kapan? Dari dulu ya, udah banyak. Tapi ibaratnya nih kalau kalau kita lagi luka gitu ya Mas Joni, lukanya tuh gede Betul. banget sebenarnya. Nah, yang jadi plasternya, yang jadi plasternya tuh Marc Marquez, nutupin Nah, semuanya. Ya, nah betul. Itu giliran Jeng. plasternya nggak ada, nah kebuka lagi deh tuh lukanya. Jadi lukanya tuh selalu ada di Hmm. situ dan nggak sembuh-sembuh. Analoginya seperti itu. Jadi sayangnya Honda itu memang keras kepala gitu. Makanya bolak-balik Joan Mir, Luca Marini kemarin bilang ya mentality, mentality, mentality karena itu yang paling penting. Jadi salah satu ini juga sebenarnya berhubungan dengan culture. Ada yang bilang kalau culture itu sebetulnya alasan doang. Enggak sih. Jadi Jepang itu Enggak, bedanya enggak. sama pabrikan Eropa adalah kalau di pabrikan Eropa tuh geraknya emang cepat. Ridernya feedback apa kayak tadi Mas Joni bilang langsung Iya, dibenerin, iya. langsung dikasih cepat Betul. gitu responnya. Kalau Honda bukannya nggak didengerin gitu ya, tapi bentar kita serap dulu, Tuh dicoba Jeng. dulu di Jepang Itu. sampai perfect, baru abis itu diturunin Betul. ke track sampai bener-bener nggak Baik. ada salahnya. Nah itu emang cara bekerja orang Jepang seperti itu. Kalau yang lagi nonton nih udah pernah kerja sama-sama orang Jepang pasti paham Nah, banget memang emang begitu ya ibaratnya kayak kita tuh udah punya culture apa yang Indonesia banget suruh dirubah itu sulit ya itu memang adalah karakter dari orang Jepang. Nah itu yang sedang mencoba untuk diadaptasi. Nah tapi kita tinggal ya nantilah gitu minggu depan ya ya, minggu ini tanggal 5 sampai tanggal 7 baru betul. akan kelihatan apa yang akan dikerjakan sama Honda. Terutama mungkin sekarang benchmarknya jadi Johan Zarco ya Mas Joni. Iya, betul Mm-mm. Jeng. Mm-mm. Karena mau Bukan nggak Luca mau Marini, bukan bukan juga bukan Johan Joan Mir. Mir. Ya karena Mm-mm. di paruh musim terakhir kemarin Johan Zarco dengan istilahnya sedikit komplain, motor, deh pakai motor yang ada, itu mau menunjukkan performa, dan bahkan ya baru dia yang bisa istilahnya langsung lolos Q2 dibanding yang lainnya Jeng. Ya saya harapkan sih ya mungkin Johan Zarco ntar kasih kejutan nih di Iya bener. private test yang pertama Sepang nanti Jeng. Private test apa tes resmi IRTA. Iya betul, precision test gitu ya. Udah kelamaan nih Mas Betul. Joni, nggak ngomongin MotoGP, jadi gagap kita ya. Iya Jeng, agak lupa.
Aku juga ngomongin shakedown aja tadi bikin konten buat members juga shakedown belum pre-season belum lupa Iya, iya lupa gitu betul, kan. betul, Nah, betul. tadi Honda udah. Nah, sekarang kita ngomongin soal Yamaha nih. Jadi Iya, buat Yamaha kemarin juga cukup panjang ya tim launch-nya gitu karena bisa iya, dipahami juga karena kan memang betul. kedatangan tamu baru nih gitu, keluarga baru Setuju, gitu yaitu setuju, Pramac Jung. makanya terus banyak kejadian yang penting gitu. Jadi dengan Lin Jarvis udah mundur dan Iya, digantikan resmi sama Paolo Pavesio. Jadi betul. apa ya? Ya ibaratnya kayak sertijab lah gitu kemarin ya Mas Joni. Setuju. Tapi bisa dibilang transisi dari Lin Jarvis yang sudah 26 tahun menjadi managing Iya, directornya Monster Energy Yamaha tapi sekarang sama Paolo Pavesio bisa dibilang sangat mulus transisinya. Bahkan Lin betul, Jarvis betul, pun juga bilang bahwa dia nggak langsung pergi loh, tapi dia masih menjadi senior advisor. Jadi kalau iya, dibutuhkan dia masih ada di betul, situ. Terus betul, betul. kemarin sempat denger nggak Mas Joni ada interviewnya David Emmett sama Lin Jarvis, bagus banget loh. Iya, Jadi kadang kita kan ya kalau lagi jadi penonton, apalagi cuman pencet-pencet komen gitu kan enak banget ya ngomongnya. Jadi Lin Jarvis tuh bilang, selama 26 tahun gue bekerja sebagai managing director, gue tuh udah gak bisa nih dengan umur gue yang sekarang, gue harus pergi terus dari rumah. Jadi dalam betul. setahun, kalau dalam seri MotoGP, apalagi sekarang 22 seri, ya kan? Iya, Rata-rata dalam satu tahun, gue itu perginya 150 sampai 160 hari gak ada di rumah. Satu tahun ada 365 hari. Berarti sekitar 6 bulan lebih tuh lamanya. dia nggak di rumah. Ya kan? Betul, Jadi Jung. mentally itu berat dan lelah sekali ketika ditanya juga sama David Emmett apa sih yang berat kalau menjalani musim MotoGP, kata dia travelingnya gue nggak kuat katanya Lin Jarvis ya. Jadi kata dia kalau ada orang yang bilang gue suka traveling, itu mah gila kalau gue nggak kuat katanya Lin Jarvis gitu. Iya, Nah, iya, iya. kalau Mas Joni kemarin ngeliat tentang Yamaha, kemudian ada Pramac juga yang mereka juga pakai spek pabrikan kan, Pramac ya, M1-nya. Betul. Jadi Terus ini memang ada memang apa? memang menjawab menjawab keraguan. Kan kalau selama Apa ini tuh? kan setiap Yamaha ngasih motor pabrikan itu pasti timpang jeng. Satunya pabrikan, satunya spek yang lawas. Ini yang terakhir kejadian, makanya seorang salah satunya Yamaha Tech 3 pindah. Kemudian yang terakhir adalah timnya Rajan Rajali juga pindah. Nah, sampai akhirnya kan kosong. Sebenarnya pada saat kemarin Pramac pun yang saya takutkan itu akan belang-bentong Jeng, mungkin siapanya yang pakai spek terbaru, siapanya pakai yang spek lama. Ternyata ini terjawab bahwa semuanya benar-benar baru semua dan ini menjadi salah satu perubahan yang kata Dijeng bilang bahwa proses pergantiannya suksesinya mulus kepada dari Lin Jarvis kepada Pavesio karena biasanya seperti itu. Jadi yang selalu jadi jawab apa jadi kuncian Lin Jarvis tuh ya karena si tim satelitnya itu hanya punya dananya untuk bisa menyewa yang pabrikan terbarunya cuma satu, yang duanya dia nggak bisa. Dan ini yang saya lihat bahwa kenapa waktu itu dia begitu membidik tim skuadnya VR46 itu memang bukan main-main Jang, karena Rossi begitu udah dikenal, Rossi sudah jadi brand ambassador. Jadi harapannya juga kan prosesnya itu mau bikin pembibitan. Makanya dengan Rossi punya VR46 Riders Academy, harapannya itu bisa menggembleng. Tapi kemarin ternyata tidak berhasil menemukan ya titik temu yang ideal. Akhirnya ya mau memutuskan untuk banting setir, ya udah goda Pramac. Pramaknya mau kontraknya 7 musim loh Jeng, dan salah satu hal yang saya bikin kaget adalah ternyata ya Pramac ini sebenarnya bosen juga jadi tim Ducati B yang hanya bermain di MotoGP dan main di istilahnya motor Moto E yang memang ya kategorisasi gengsinya nggak terlalu besar. Dan dengan kehadiran Yamaha ini dan menawarkan istilahnya pembibitan di kelas Moto2, oh jelas luar biasa ini istilahnya, wah cuan lagi nih. Artinya yang selama ini keuangan Pramac itu cuman segitu-gitunya, sekarang kan makin gede gitu. Dan ya tugas yang dipunyai oleh seorang Pramac itu benar-benar cuman tidak hanya istilahnya ya udah deh jadi tampungan Ducati pabrikan untuk jadi pembalapnya MotoGP nanti, tapi ini benar-benar dari Moto2, bagaimana dia akan membidik Moto2, bagaimana akan membina, kemudian dia nantinya juga ke MotoGP. Jadi benar-benar linear sehingga
ya prosesnya nanti, buahnya nanti adalah di Yamaha pabrikan. Jadi benar-benar ya apa yang dilakukan Yamaha yang tahun lalu compang-camping, gontai, parah gitu, ini udah mulai ketemu arahnya. Dan ya saya rasa tidak menutup kemungkinan mungkin di era baru 2027 nanti mereka sudah mulai menemukan gripnya untuk bersaing di papan atas, Jeng. Nah, nanti abis kita ngomongin Yamaha karena ini aku harus menjawab pertanyaan netizen dulu nih, Mas Joni. Oke, oke. Tapi untung banget tadi Mas Joni sempat mention, padahal ini kita nggak janjian ya, sumpah teman-teman, aku nggak janjian sama Mas Joni, tapi emang serasa Mas Joni ini membaca pikiran aku. Kebetulan banget Mas Joni tadi ngebahas mention sedikit tentang pembibitan dan kata kuncinya adalah VR46 Riders Academy. Iya. Nanti aku akan tanya sedikit habis yang Ya, ini tapi ya, makanya oke. soalnya ini aku sebenarnya tadi udah bahas juga di members gitu, udah naik kontennya. Tapi aku nih penasaran banget sebenarnya gini, kita harus ngomongin dulu karena baru aja keluar beritanya tentang pertanyaan netizen adalah jadi gimana Yamaha akan pakai mesin V4 atau inline 4. Kemudian sudah dijawab langsung oleh Paolo Pavesio Iya, lewat eksklusif interview dengan Crash.net oke. dengan Betul. Peter McLaren gitu ya. Iya, Terus udah gitu bagus sih gitu. Peter McLaren memang jagoan gitu ya. Kalau dia nanya tuh detail banget. Nah, jadi yang bisa disimpulkan dari interview itu tadi Mas Joni katanya untuk tahun 2025 ini musim ini udah pasti Yamaha masih akan tetap pakai inline. inline 4. Betul, Tetap. Jadi betul. bukan pakai V4. Iya, Tapi akan ada jatah wildcard 6. iya, Nah, kemungkinan kalau memang sudah siap akan diturunkan pada saat wildcard dan itu akan digunakan sama Augusto Fernandez iya. gitu. Jadi Betul. sekali lagi ya, Pedokru 2025 ini Yamaha confirm tetap menggunakan mesin inline 4. Tapi nanti mereka juga harus siap-siap nih untuk tahun 2026 sambil Betul. paralel dikerjain. Oke, kita akan tetap di sini memaksimalkan deh inline 4 M1 itu gimana. Iya, Tapi 2006 kan Augusto Fernandez akan dicoba juga nih pakai V4. betul, Bisa betul. kemungkinan di awal 2026 baru pakai V4. Iya, Tapi mereka pun juga sudah mempersiapkan motor untuk 2027 di mana cc-nya sudah turun dari 1000 menjadi 1000. 850, ya kan? Iya, Nah, betul. yang mana yang akan dipakai konfigurasi mesinnya belum tahu. Karena Iya, dilihat dulu betul, gitu. Jadi betul, ibaratnya betul. nih untuk 3 tahun ke depan ya ini ya 2025, 2026, 2027 ada 3 spek Iya, mesin yang berbeda. Pusing gak loh? betul. Betul, 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 betul. Kalau kata Gila. Upin Ipin. Maksudnya ini tuh tantangan yang gila banget ya buat Yamaha ya, Mas Joni. Iya. Saya Gimana? rasa ini memang tantangan tersendiri, Jeng, karena memang sebenarnya Peter McLaren gak usah nanya ke Paolo Pavesio, langsung nanya ke aku aja. Jadi sebenarnya dari rilis Yamaha, jadi kemarin tuh luar biasa cepet, Jeng, antara launching kemudian press kitnya Yamaha tuh muncul. Itu biasanya agak jeda. Entah mungkin Pak Vero dan the gang itu berpikiran lain. Itu langsung keluar speknya Yamaha M1 tahun ini. Itu langsung ada, masih inline 4. Itu menjawab. Dan kemudian V4 ini ya karena istilahnya kan kehadiran dari Bartolini ini sebenarnya mensinergikan inline dengan kemampuan dari aerofairingnya. Jadi mau nggak mau ini tuh pertaruhan Yamaha M1 inline dengan fairing yang ada. Seandainya klop atau berhasil, ini akan jadi proses yang lebih mudah, Jeng, kalau umpamanya nanti mungkin Yamaha mau menggunakan inline atau apa. Dan bahkan sebenarnya kalau kita melihat arah perubahan dari Yamaha ini yang sempat jadi perdebatan, nggak mungkin Yamaha pakai mesin V4 karena kan selama ini identik dengan inline. Jangan salah. Kalau kita lihat dari Superbike yang lebih istilahnya ya regulasinya lebih terbuka, lebih banyak istilahnya celahnya, Yamaha di kelas super sport tahun depan itu menggunakan 900 cc 3 silinder, Jeng. Dengan asumsi kalau pakai 600 V4 itu agak susah lah, bener-bener mungkin settingannya sulit, peak power tenaga puncaknya nggak dapet, tapi mungkin lincah di bagian yang lain. Nah, dari situ saya melihat bahwa ya, apalagi di MotoGP. MotoGP ini benar-benar mereka itu pada saat pertaruhan meng-hire seorang Max Bartolini yang sebenarnya kunci as dari Ducati saat itu, ini benar-benar istilahnya mau menggabungkan dua kultur berbeda antara Jepang
dan Eropa, karena Eropa memang sudah bermain istilahnya dengan setting dan fine tune, sementara Jepang kan kekeh mesin mesin mesin. Nah ini digabungkan, dan setelah setahun kemarin jungkir balik, bagaimana Fabio Quartararo kelimpungan, bagaimana Alex Rins agak kesulitan kok dengan inline ini lebih liar daripada saat Suzuki, dan bahkan ya sampai-sampai kemarin shakedown tuh seorang veteran Andrea Dovizioso tuh dipanggil lagi karena salah satu test ridernya gabut nih, Carl Crutchlow. Jadi bener-bener untuk ya Bartolini ini pengen proses dari penggabungan kultur Eropa dan kerjasama Yamaha Racing Europe dengan Yamaha Motor Company ini mulus, sehingga pada saat nanti hasil motor tahun ini ya katakanlah sudah menjanjikan, karena di tes Sepang kedua dan ketiga mampu tampil tercepat. Saya rasa mau pakai V4, mau pakai apapun, ini akan ya lebih mudah lah buat Yamaha, sehingga ya itu tadi, saya yakin 2027 ini akan menjadi momentum Yamaha untuk bisa kembali bersaing di papan atas, Jeng. Oke, jadi udah confirm ya. Ini untuk menutup bagian pertama dari Pedok Talk episode hari ini. Gila, kita belum apa-apa udah setengah jam loh. Ini padahal cuma ngomongin dua pabrikan Honda, tapi dua pabrikan Jepang, maksudnya Honda sama Yamaha. Nah, jadi udah pasti ya, kita udah ulangin berkali-kali juga nih Pedok Crew. Jadi menurut Max Bartolini, bukan masalah pasti solusinya adalah V4. Enggak, jadi fokusnya adalah mereka memaksimalkan dulu inline 4. Pokoknya Yamaha itu tujuannya cuma satu, mereka mau cari motor yang kenceng, motor yang kompetitif. Bodoh amat mau pakai inline 4 kek, mau pakai V4 kek, pokoknya kenceng. Kalau dua-duanya sekarang makanya dites, kalaupun ternyata udah diulik, udah dioptimalkan dan yang kenceng adalah inline 4, ya mereka akan stick dengan inline 4, tetap bertahan itu. Jadi bukan berarti tapi kan kita cuma sendirian yang pakai inline 4, yang lain udah pakai V4. Kata Yamaha bodoh amat. Karena memang sebetulnya ya DNA-nya Yamaha itu emang sebetulnya inline 4 gitulah kurang lebihnya. Nah ini kita break sebentar karena abis ini sebetulnya ini sih diskusi yang pinggir jurang kalau kata anak sekarang bilang ya. Tapi soalnya aku kepikiran Mas Joni, dan ini aku kayaknya paling pas emang aku harus tanya ke Mas Joni nih, apakah sebetulnya yang aku pikirkan ini yang Mas Joni tahu tuh apa gitu. Tapi ntar ya, kita balik lagi bentar lagi di Pedok Talk.